والشهداء والصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Ahlul Musibah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramin, para asatiz, para guru, para orang tua, Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum siapa? Haji Husin Sahri. Haji Husin Sahri bin Haji Zahri. Sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan apa yang dimunajatkan tadi mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian ini sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Tidak melihat apakah usianya itu besar atau kecil, muda atau tua, kaya atau miskin, berilmu atau tidak, yang namanya kematian itu fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal itu sudah datang, la yasta'khiruna sa'atan, tidak bisa dia dimundurkan, wala yastaqdimun, tidak bisa juga dia dimajukan. Ada orang menjaga zahirnya untuk selalu sehat terus, enggak taunya sakit enggak, merintih tidak, besoknya meninggal dunia.
Ada pula orang pingin mati hari ini juga. Gimana caranya supaya mati? Entah apa yang dia ambil. Pokoknya gimana caranya supaya malam ini mati. Tapi kalau belum ajalnya, enggak juga akan terjadi. Jadi semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hadir di kediaman almarhum untuk mendoakan, tapi kita tidak tahu besok atau lusa barangkali kita yang didoakan oleh tetangga, kita yang didoakan oleh jamaah-jamaah, kita yang didoakan oleh sahabat-sahabat selama ini yang selalu bersama dengan kita. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, umurmu itu sebetulnya hanya 3 hari. 1 hari yang lalu tidak bisa diulangi walaupun dia seindah apapun. 1 hari mendatang belum tentu kita masih bisa hidup. 1 hari di masa sekarang sebenarnya itulah waktu hidup kita. 1 hari itu jangan dibayangkan 24 jam. Tapi dia hanya 3 jam. 1 jam yang lalu tak bisa diulangi. 1 jam mendatang belum tentu kita bisa bernafas. 1 jam di masa sekarang sebenarnya itulah waktu hidup kita. 1 jam itu bukan 60 menit. Tapi dia hanya 3 menit. Menit yang lalu tak bisa diulangi. Menit mendatang belum tentu kita bisa bernafas. Belum tentu kita bisa duduk bersama seperti malam ini. Menit di masa sekarang sebetulnya itulah waktu hidup kita. Menit itu dikerucutkan lagi, bukan 60 detik. Tapi dia 3 detik. Detik yang lalu tak bisa diulangi. Detik mendatang belum tentu kita bisa melihat, belum tentu kita bisa bernafas, belum tentu kita bisa menghirup udara. Detik di masa sekarang sebenarnya itulah waktu hidup kita. Detik itu bukanlah detikan jam, tetapi detakan jantung, hembusan nafas. Ketika jantung berdetak, nafas berhembus, di saat itulah yang sebenar-benar hakikat hidup itu. Apakah kita ingat Allah atau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan yang hadir ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau ngelihat dari jawaban aminnya, nampaknya yakinlah kayaknya. Panjang-panjang umurnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam doa tadi disisipkan ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang sudah berada di tingkat mutmainnah. Nafsu itu dalam satu pendapat ada 7 tingkatan. Yang pertama ammarah, yang kedua lawamah, ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, dan yang ketujuh adalah kamaliyah. Ada 7 tingkatan nafsu. Kenapa ada 7 tingkatan nafsu? Karena diri manusia ini sebetulnya dia menempuh 4 lapis alam. Pertama menempuh perjalanan di alam lahut, kedua di alam jabarut, ketiga di alam malakut, dan yang keempat di alam mulki. Di alam lahut saat itu semua anak manusia menyaksikan dan membenarkan. Alastu birabbikum? Qalu, seluruh arwah menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Karena Allah ingin menguji, summa radadnahu asfala safilin.
Lalu Allah turunkan anak manusia ini di tingkat yang terendah, yaitu di alam mulki, alam dunia saat ini. Karena itu, anak yang lahir itu semuanya dalam keadaan suci. Meskipun dia lahir dari orang tua yang tidak beragama Islam, meskipun dia lahir dari orang tua yang sama sekali tidak beragama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan semuanya itu dalam keadaan suci. Maka tidak ada istilah yang disebut dengan anak haram. Enggak ada istilah anak haram. Yang namanya anak itu suci. Jangan karena perbuatan orang tuanya, anaknya yang menderita. Yang ada itu adalah perbuatan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syariah haram. Dan sebetulnya tidak ada juga uang haram. Yang ada itu uang suci. 1000 haram sama 1000 suci sama-sama pati murah. Sama-sama warna biru. Enggak karena 1000 suci birunya biru tua, lalu 1000-nya 1000 yang haram itu biru muda. Tidak begitu. Hanya cara mendapatkannya karena tidak halal, maka caranya itulah yang dihukumi. Nah, dampak dari caranya itulah berimbas kepada sifat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah berada di tingkat mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Bapak-bapak kira-kira mau enggak kembali kepada Allah? Ibu-ibu yang di dalam mau enggak kembali kepada Allah? Mau cepat apa mau lambat? Terserah. Bayangan pemahaman yang namanya kembali itu adalah mati. Padahal mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Kalau istilah dalam Al-Quran itu bukan mutu qabla anta mutu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau terjemahannya, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Tapi kalau dilihat dari sisi balaghahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan dulu pulang kalau belum sampai. Maka ada cerita anekdot, ada orang tua berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau bapak meninggal, kuburkan jenazah bapak di kampung." Kata anaknya yang lugu ini, "Iya pak." Terus anaknya balik tanya kepada bapaknya, "Pak, yang dikuburkan itu kan jenazah bapak." "Iya." "Bapak sendiri mau kemana?" katanya. Bapak sendiri mau kemana sebetulnya? Yang dikuburkan itu adalah jasad, tubuh. Nah, bapaknya sendiri mau kemana? Bukan kembali kepada tanah. Jadi asal manusia ini dari tanah, tapi bukan kembali kepada tanah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ayat inna lillahi itu bukan hanya sebatas untuk yang meninggal saja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat harapan yang hidup. Mudah-mudahan yang meninggal kembali kepada Allah. Itu salah satu di antaranya, bukan satu-satunya. Sebab tidak semua yang sudah meninggal pasti kembali kepada Allah. Kalau dia sudah pasti kembali kepada Allah, untuk apa adanya mungkar dan nangkir?
Kalau dia sudah pasti kembali kepada Allah, untuk apa adanya siksa kubur? Kalau dia sudah pasti kembali kepada Allah, untuk apa dia adanya neraka? Karena enggak tahu apakah yang meninggal ini sudah sampai atau belum kembali kepada Allah, maka wajar yang hidup mendoakan yang meninggal mudah-mudahan sampai. Jadi tidak lagi mempermasalahkan apakah doa yang dimunajatkan itu sampai atau tidak sampai. Ini kadang-kadang orang enggak mau mendoakan yang meninggal dengan alasan karena yang meninggal sudah mati. Nah sekarang kalau mendoakan yang sudah mati itu enggak ada gunanya. Ini contoh nih, ini daun kayu, kayu ini mati, lalu dikirimkan doa, ya dia enggak berfaedah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang meninggal itu mati? Kan gitu. Jadi orang-orang banyak berargumentasi, enggak usah mendoakan yang meninggal, karena yang meninggal itu mati. Padahal orang yang meninggal itu tidak mati. Orang meninggal itu enggak mati, Pak. Al-mu'min la yamut. Orang mukmin itu, ini kalau terjemahannya al-mu'min la yamut, tidak mati. Walakin yantakilu, tetapi dia pindah min daril fana ila daril baqa, dari alam fana menuju alam baqa. Contoh, apakah yang meninggal itu mati? Sekarang begini, sesuatu benda yang mati dimasuki benda yang hidup, kira-kira mati apa hidup? Saya ulangi lagi ini. Benda mati dimasuki yang hidup, kira-kira hidup apa mati? Hidup. Benda mati dimasuki sesuatu yang hidup menjadi hidup. Gitu kan? Jam dinding mati, masukin baterai, hidup. Itu. Nah sekarang manusia ini hidup apa mati? Hidup. Yang menciptakannya hidup apa mati? Hidup. Maka dia disebut dengan yuhyi, maha hidup. Kalaulah yang mati dimasuki yang hidup saja menjadi hidup, apalagi yang hidup kembali kepada yang maha hidup, pasti hidup. Orang yang meninggal itu tidak mati, tubuhnya aja yang enggak ada, yang enggak bergerak, jasadnya aja yang enggak bergerak itu. Kalau ruhnya dia tetap ada. Ya logika berpikirnya begitu. Lagian benda mati dimasuki yang hidup jadi hidup, apalagi yang hidup kembali kepada yang maha hidup, pasti hidup. Maka almarhum sekarang ini hidup secara hakiki, secara hakikatnya. Sebab tubuh manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada jasad, ada ruh, ada rasa. Ada jasad, enggak ada jasad, ada ruh, enggak ada rasa. Orang gila namanya. Ada ruh, ada rasa, tapi enggak ada jasad, gentayangan namanya. Ada jasad, ada rasa, tapi enggak ada ruh, mayat namanya. Jadi yang disebut dengan manusia itu ada tubuh, ada ruh, ada rasa. Tubuh ilmunya ilmu fikih, ruh ilmunya ilmu tauhid, rasa ilmunya ilmu tasawuf.
Maka kalau dalam dalil itu ada yang disebut dengan ummul kitab, gitu. Ummul kitab itu adalah Al-Fatihah. Kalau dalam Al-Quran ada istilah ummul kitab, maka maaf dalam hadis pun ada istilah yang disebut dengan ummul hadis. Tapi enggak populer aja. Mana ummul hadis? Dari sekian banyak hadis, ada satu hadis yang menerangkan tentang Islam, iman, ihsan. Itu riwayat siapa itu? Muslim radhiyallahu anhu. Tapi kalau riwayat Imam Bukhari, iman dulu, setelah iman baru Islam, setelah Islam baru ihsan. Ini yang disebut irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Bagaimana makna dari kembali kepada Tuhan itu? Apakah nunggu mati dulu baru kembali? Enggak begitu. Setiap perlombaan itu ada waktu. Lomba mana yang enggak pakai waktu? Enggak ada. Lomba sepak bola yang paling wah sedunia saja pakai waktu. 90 menit. Kalau sudah enggak ada lagi enggak ada yang ngegol, malah kadang-kadang ada injury time ditambah waktu. Tapi tambahan waktu itu enggak lama. Paling hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Itu udah jarang. Jadi kalau seandainya kesebelasan Kemiling melawan kesebelasan Waihalim, 90 menit enggak ada yang masukkan bola. Lalu ada tambahan waktu 2 menit. Sisa tinggal 5 detik lagi. Begitu sisa yang keempat, tinggal 4 detik lagi, bola masuk ke gawang kesebelasan Waihalim. Kira-kira dinyatakan menang apa kalah? Menang. Dinyatakan gol atau tidak? Gol. Dinyatakan menang. Kenapa dinyatakan menang? Karena masih ada waktu. Diupayakan bagaimana memasukkan bola ke gawang itu sebelum waktu habis. Gitu. Sebelum waktu habis. Jangan sampai waktu sudah habis, enggak masuk-masuk. Sekarang waktu habis. Bola dimasukkan ke gawang 100 kali. Menang apa kalah? Waktu habis, tapi bola dimasukin ke gawang sampai 100 kali. Menang apa kalah? Karena waktu sudah habis. Jadi malam ini berpacu dengan waktu. Boleh nggak saya batuk? Boleh. Jadi kita ini berpacu dengan waktu. Apalagi yang hadir malam hari ini rata-rata jamaahnya jamaah top. Tua, ompong, peot. Karena maka ciri-ciri orang yang cepat meninggal itu 2. Pertama yang kukunya putih semua. Nah, ibu periksa itu. Kalau kukunya putih semua rata-rata biasanya enggak lama lagi itu. Kan yang hidup itu ada 2. Ini kata Ustadz Edi Suryadi almarhum itu. Jadi ada yang merah, ada yang putih. Nah, coba Bapak lihat itu. Yang kedua, ciri orang yang mau cepat meninggal itu, ini ciri yang kedua, yang senang duduknya nyender. Nah, yang senang nyender-nyender itu enggak lama lagi biasanya. Enggak bercanda. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang hadir ini sehat zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kira-kira sampai berapa menit ini ceramah ini? Hah? Sampai jam? 10. Ya dikit lagi lah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu di tingkat mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Kembali itu berharap ridho Allah. Mari sama-sama bicara ridho, ayo. Lagi. Maka munajatnya Rabi'atul Adawiyah apa? Ilahi anta maksudi warido kamat lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ridho Allah yang dicari, bukan pahala Allah yang dicari, bukan surga Allah yang dicari. Bolehkah minta surga? Boleh. Namanya minta. Itulah yang dimunajatkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tetapi ada hamba-hamba Allah itu. Ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum fis sama. Badannya di bumi, tapi ruhnya sudah di langit. Yang ibadah bukan lagi mengejar surga, yang ibadah bukan lagi mengejar pahala, tapi ibadah karena dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah. Dia ridho, Allah pun ridho kepada dirinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi Bapak Ibu, stepnya itu, yang pertama kembali kepada Allah, yang kedua adalah dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dan yang ketiga dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi surga itu bukan pertama, tapi surga itu yang ketiga. Yang pertama tujuan kita adalah bagaimana agar kembali kepada Allah dengan selamat. Zahiran wa batinan. Karena itu, ketika kita akan kembali kepada Allah, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri, menghindar diri dari kematian tidak mungkin, tetapi harus mempersiapkan diri bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Yang pertama adalah pelajari ilmu agama. Ilmu agama ini sangat luas dan sangat dalam. Yang pertama itu memahami kaji. Maka ada disebut dengan al-Islam, ilmunya disebut dengan ilmu fikih. Sasaran belajar ilmu fikih itu untuk mengetahui dua hukum. Pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Yang pada akhirnya adalah tahu kita mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Itu hukum taklifi. Tapi dalam ilmu fikih ini ada rumusnya. Apa rumus dalam ilmu fikih itu? Rumusnya adalah menganggap benar apa yang diamalkan itu harus. Sebab tidak boleh melakukan perbuatan amalan ragu-ragu. Menganggap amalan yang kita lakukan ini benar, dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, menganggap benar dia harus. Tetapi merasa benar dia tidak boleh. Menganggap benar harus, tapi merasa benar tidak boleh. Bukan pengikut mazhab Imam Syafi'i saja yang masuk surga itu. Bukan pengikut mazhab Imam Maliki saja yang masuk surga itu. Bukan pengikut mazhab Imam Hanafi saja yang masuk surga itu. Siapa orang yang
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bertentangan, begitulah mereka yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi enggak boleh merasa. Nah yang repot ini kan merasa, gitu. Merasa paling benar, yang lainnya salah. Maka setelah mempelajari ilmu fikih itu naik ke tingkat yang kedua adalah al-iman. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid itu adalah mempelajari keesaan Allah. Maka la ilaha illallah itu disebutnya dengan kalimat tauhid. Yang ingin dituju itu adalah tauhidnya melalui kalimat la ilaha illallah. Bukan dengan kalimat la ilaha illallahnya iblis itu bisa dikalahkan. Ini kalimatnya begitu. Bukan dengan kalimat la ilaha illallah iblis itu bisa dikalahkan. Bukan dengan kalimah la ilaha illallah setan itu bisa dikalahkan. Bapak-bapak pernah melihat setan? Belum? Ibu-ibu sudah pernah belum? Gampang caranya. Kalau bapak mau melihat setan, gak enak juga nyebutnya ya, setan gitu. Kalau bapak mau melihat setan nanti gampang caranya. Nanti selesai takziahan, intip spion motor pelan-pelan. Ini cara ngelihat setan. Selesai takziah nanti, intip spion motor pelan-pelan. Apa yang ada di dalam spion, begitulah bentuk setan itu. Sebab setan itu tidak berbentuk. Setan itu segala sesuatu yang bisa menghalangi ibadah kepada Allah, dia setan. Maka setan itu sangat dekat. Saking dekatnya enggak kelihatan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Handphone bisa jadi setan, duit bisa jadi setan, jabatan bisa jadi setan, dan lain sebagainya. Nah, iblis model kayak kita melawan iblis, tunggu-tunggu dulu lah. Iblis, kata orang Lampung bukan iblis, habelis. Habelis. Nabi Adam saja selevel Nabi digoda sama iblis, jatuh. Konon kabarnya, ini rahasia, jangan cerita-cerita selesai takziahan ini. Konon kabarnya iblis yang ngegoda Nabi Adam sampai sekarang belum dipensiun. SK belum dicabut. Golongan sudah 4Z. Lebih senior dia daripada kita. Mau ngelawan iblis enggak kelawan, Pak. La ilaha illallah sebanyak mungkin. Baru la ilaha illallah di ucapan kita. Laisa kullu musallin muqimun. Tidak setiap orang yang sholat itu tanda dia sudah menegakkan sholat. Ada perbuatan sholat, ada sholat. Ada zikir, ada isi zikirnya. Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan sembarang goyang-goyang kepala. Ini kadang-kadang kepalanya sembarangan. La ilaha illallah, la ilaha. Kawan ke kanan, dia ke kiri. Tabrakan. Tapi sudah bagus. Daripada enggak berzikir. Nah, la itu ditarik dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. La. Ilahanya dihentakkan ke sebelah kanan. Ilaha. Illallahnya dihentakkan ke sebelah kiri. Illallah. Karena dia menembus 7 latifah. Pertama latifatu qalbi di bawah susu sebelah kiri. Kemudian latifatu ruhi di bawah susu sebelah kanan.
sirri, khofi, akhfa, nafsun natikoh, dan kullu jasad. La ilaha illallah. Tauhid. Apakah kita sudah bertauhid kepada Allah? Wallahu alam. Mengetes tauhid bagaimana? Gampang. Cara ngetes tauhid. Apakah Bapak Ibu yakin Allah itu maha melihat? Yakinkah Allah itu maha mendengar? Ibu yakin apa enggak Allah maha melihat? Maha mendengar? Masih enggak sering ngomongin tetangga? Masih. Kalau ngomongin tetangga suaranya pelan apa keras? Pelan. Kenapa pelan? Takut kedengaran. Saat itu Allah lihat apa enggak? Lihat. Dengar apa enggak? Dengar. Tapi masih ngomongin tetangga. Berarti tauhid kita baru mampir di otak, belum tembus ke kalbu. Itu tauhid. Terakhirlah, ini terakhir. Fikih harus dipelajari. Belajarlah kepada siapa saja. Maka fikih ini 10 orang yang sholat di masjid, ya, 10 pula model orang sholat itu. Iya. Mulai dari ngangkat tangannya, itu kan modelnya banyak itu, tipenya. Ada yang sampai bawah telinga, ada yang sampai ngangkat ke atas, ada pula yang diputar-putar dulu. Allah, baru gini. Walaupun hadisnya apa? Hadisnya satu. Nah, ketika apa namanya? Kaki itu juga kan macam-macam. Tegak berdiri betul itu kan macam-macam. Ada tegak berdiri betul itu sejengkal kanan kiri. Tapi ada juga tegak berdiri betul itu 2 sejadah dia sendirian. Ada juga yang apa? Yang nyari kaki kawan. Nginjak-nginjak kaki kawan gitu. Khawatir jangan sampai iblis lewat. Apa enggak bisa iblis itu masuk itu? Walaupun sudah rapat, kira-kira iblis masih bisa masuk enggak? Walaupun plafon itu sudah rapat, masih bisa masuk? Masih. Walaupun dia sudah digembok itu pintu, masih bisa masuk? Masih. Dan jangan-jangan iblisnya yang paling di depan. Karena kita tidak tahu siapa yang dimasuki oleh iblis. Keluar dia dari masjid, melihat masyarakat. Neraka onyen, kata dia. Sekali dia ngomong neraka onyen, udahlah, luntur semua amalan dia. Kok bisa luntur semua? Merasa diri paling suci. Merasa diri paling benar. Siapa orang yang merasa dirinya paling tinggi, tandanya dia jatuh. Siapa orang yang merasa dirinya paling suci, tanda dia kotor. Siapa orang yang merasa dirinya paling mulia, tanda dia hina. Sebaliknya, siapa orang yang merasa kotor, tanda dia suci. Siapa orang yang merasa hina, tanda dia mulia. Maka perlulah yang ketiga, pelajari ilmu tasawuf. Bukan tasawuf. Ada orang belajar tasawuf tapi sholat enggak, puasa enggak, itu bukan tasawuf, namanya tasawuf. Tasawuf itu apa? Nyungsep, kedubruk, tasawuf itu. Ya kedubruk ya. Pelajari ilmu tasawuf. Nih, cara untuk memakai rasa. Jawab ya. Apakah Bapak Ibu yang ada di luar di dalam malam ini beragama Islam? Ya. Ini suaranya pelan, belum keluar besek ini kayaknya. Kalau sudah keluar, panitia satu aja dia bawa itu, kelihatan di pintu, udah yakin kita.
Jadi sebetulnya acara inti ini bukan ceramah sebetulnya. Besek itulah acara intinya. Kira-kira kalau tuan rumah enggak ngadakan besek, ikhlas apa enggak bapak-bapak? Enggak yakin kita jawab. Enggak yakin kita. Balik lagi, ini terakhir ini. Untuk melihat rasa, untuk mengenal tasawuf. Apakah bapak ibu nanti kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, rencana mau kemana? Nih saya tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau meninggal nanti rencana mau kemana? Dua pilihannya, surga apa neraka? Enggak, jawabannya cuma dua itu. Bapak-bapak mau ke surga apa ke neraka? Surga. Yakin apa enggak bapak ke surga? Yakin. Pertanyaan ketiga, pantas apa enggak? Ini agak halus. Nah, ini tasawuf ini. Agak halus sedikit. Pantas apa enggak gitu. Kalau ngelihat potongannya, nanti kita rundingkan dulu lah kayaknya. Belum bisa ada jawaban malam ini kayaknya. Kalau yakin ke surga boleh yakin boleh. Malam ini juga. Tapi masalahnya pantas apa enggak? Itu aja. Kata malaikat, enggak yakin kita kayaknya. Ngelihat dari potongannya enggak yakin. Nabi pertama Nabi siapa? Adam. Pernah ketemu sama Nabi Adam? Belum. Tapi dalam literatur dan dalam kitab suci disebutkan demikian. Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Itu level Nabi, Pak. Bukan kelas kiai tingkat kecamatan. Level Nabi. Pernah buat salah apa enggak? Sekali apa dua kali? Salahnya apa? Makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga apa tidak? Dihukum atau tidak? Dihukum. Hukumannya apa? Dikeluarkan dari surga. Bapak-bapak yang hadir di luar ini pernah salah apa enggak? Sekali apa dua kali? Kalau Nabi Adam salah sekali dikeluarkan dari surga, kita yang salah berkali-kali pingin masuk mikir. Nah ini tasawuf ini. Udah lah pokoknya gitulah. Paham nggak paham gitu aja pokoknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Jazakumullah afwa minkum. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.